Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, setiap harinya aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi semua pesan yang aku sampaikan semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jadi jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Nah, untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_skandi atau bisa cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke, kita awali untuk pesan healingnya. Pesan healing hari ini. Ya, shine from within. Looks are only skin deep, true beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is a time for self-acceptance and for revealing your true beauty. Bersinar dari dalam. Penampilan hanya sebatas kulit luar ya, sedangkan kecantikan sejati bersinar dari dalam. Dan inilah saatnya bagimu untuk bersinar. Inilah saatnya untuk menerima diri sendiri dan mengungkapkan kecantikan sejati Anda. Jadi saatnya hari ini kamu bersinar, dan ingatlah kecantikan enggak hanya sekedar penampilan dari luar ya, tetapi dengan kebaikanmu, aura positifmu itu bisa memancarkan sinar kecantikan yang ada dalam dirimu. Oke, kita lanjut untuk pesan semestanya. Pesan semesta hari ini ya. Unbound, releasing soul patterns, contract and past life. Melepaskan pola lama, kontrak atau keterikatan, dan kehidupan lampau. Sudah waktunya untuk melepaskan cerita jiwa lama yang telah terjadi dalam hidupmu. Mereka akan datang untuk disembuhkan. Tidak pernah ada waktu yang lebih aman untuk membersihkan pola-pola ini selain sekarang. Lihatlah pola-pola dalam hidupmu yang siap kamu lepaskan. Sumpah dan kontrak lama ya, yang dibuat oleh jiwamu yang memiliki tanggal kadaluarsa. Itu bisa berupa sumpah untuk diam atau kesucian atau kemiskinan. Jadi intinya hal-hal yang tidak diinginkan lah ya, atau hal-hal buruk di masa lalu ya, pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu, atau ini ya, pola-pola ya, kebiasaan atau hal-hal yang sering kamu lakukan di masa lalu dan itu tidak membuat kamu berkembang ya. Ya seperti contoh itu tadi ya, kemiskinan itu kan karena kemalasan ya, atau
ketika kita mungkin terlalu sering dimanfaatkan karena kita sendiri yang memberikan kesempatan. Nah, itu pola-pola lama yang mestinya sudah harus dilepaskan. Sudah waktunya bebaskan dirimu dari trauma kehidupan lampau. Inilah kehidupan di mana kamu membebaskan diri dari trauma kehidupan lampau. Cara hidup lama yang sudah punya tanggal kadaluarsa saat kamu menyebutkannya, kamu mengklaimnya, dan cara hidup itu tidak lagi menguasaimu saat ini ya, lepaskan. Saat mengakui pola lama ini, penting juga untuk mengakui bagaimana pola tersebut telah membantu kamu saat ini. Misalnya, pola jiwa yang bermain kecil yang disebabkan oleh rasa takut jiwa untuk dilihat atau menyuarakan pendapat seharusnya membantumu dengan menjagamu tetap aman agar dapat tumbuh. Kamu sekarang perlu melunak dengan menerima dan meminta dukungan ya. Jadi intinya kebiasaan lama yang mungkin keras hati kita terapkan, ini baik bagiku, ini prinsipku, padahal setelah kamu lakukan bertahun-tahun, mungkin belasan tahun atau seumurnya kamu saat ini, ternyata tidak membuat kamu berkembang, tidak membuat kamu bahagia, tidak membuat kamu maju. Nah, disitulah kamu seharusnya melunak gitu ya, tidak lagi keras hati untuk mempertahankan kebiasaan-kebiasaan atau cara kamu menjalani hidup ya. Agar dapat tumbuh, kamu sekarang perlu melunak dan menerima dan meminta dukungan ya. Carilah bantuan, support gitu ya, atau mungkin kamu bisa berkonsultasi apa yang mesti aku lakukan gitu. Tapi intinya di sini jangan keras hati dengan caramu jika memang caramu ternyata tidak membuat hidupmu ini berkembang. Nah, sudah waktunya untuk melepaskan diri dari cara hidup lama yang tidak lagi berkelanjutan. Nah, kamu bisa afirmasi, saya melepaskan semua kisah jiwa, sumpah, keterikatan, dan pola lama yang tidak lagi selaras dengan siapa saya datang di sini saat ini. Saya membawa pelajaran, pertumbuhan, dan anugerah, tetapi saya tidak lagi memilih untuk menjalani kisah yang sama. Semoga saya tidak terikat selamanya. Ya, oke, kita lanjut ya. Pesan yang kedua, trust your path. If you knew you would be support, what would you do? Percayai jalan yang kamu pilih saat ini ya. Jadi tapi tentu saja apa yang kita pilih berdasarkan petunjuk dari intuisi ya. Jadi kamu memilih status, kamu memilih pekerjaan, kamu memilih cara menjalani hidup, kamu memilih keyakinan. Nah, berdasarkan keyakinan dan intuisi kamu. Nah, jika memang kamu sudah merasa yakin, ya aku sudah yakin ini jalan yang aku pilih ya, yang aku tempuh untuk menjalani hidup ya, maka semesta akan mendukungmu. Tapi tentu saja jalan yang kamu pilih ya, mestinya itu baik buat kamu, buat semua orang ya, untuk kebaikan semua, tidak merugikan dirimu, tidak merugikan orang lain. Nah, tapi aku yakin jika kita itu mengikuti intuisi, mendengarkan suara hati, kita pasti mendengarkan jalan yang benar ya. Terkadang kita memilih cara yang salah atau jalan yang salah karena yang kita dengar bukan suara hati, bukan hati nurani kita ya, bukan arahan dari intuisi, tetapi ambisi, ego, karena dendam ya. Seperti contoh ya, kita pernah mengalami kekecewaan ya, karena hak kita direbut oleh orang lain.
Kalau kita mendengarkan suara hati kita, kita akan memilih untuk ya sudah ikhlas, move on, memilih jalan baru dengan tidak melakukan hal yang sama. Karena kan kita sudah tahu rasanya kecewa, rasanya sakit ya ketika milik kita diambil atau direbut. Nah, tetapi terkadang kita kalau mendengarkan ambisi atau ego, kita akan mengambil sikap, dulu punya aku pernah direbut, sekarang gantian aku mau merebut milik orang. Nah, itu arahan yang salah karena kita nggak mendengar suara hati. Kita mendengarnya dendam, ego, ambisi, ya. Nah, saat ini sekarang ya, jika semesta sudah sepenuhnya mensupport kamu dengan apa yang kamu miliki saat ini, apa yang ingin kamu lakukan. Nah, di situ artinya apa? Harus ada visi misi, ya. Oke, kita lanjut lagi. Council of the Light, Divine Orchestration, helpers in the subtle realms. Orkestrasi ilahi, ya, membantumu dengan cahaya. Dewan cahaya adalah tim makhluk baik hati yang ada di sini untuk membantu meningkatkan kesadaran di bumi ini. Mereka ada di sini untuk membantumu mencapai misi jiwamu dan membimbingmu di setiap langkah. Namun karena kita hidup di dunia di mana kehendak bebas berkuasa, mereka tidak dapat membantu tanpa izin dari kamu. Jika kamu menginginkan bantuan mereka, sekarang saatnya meminta bantuan mereka. Mereka dapat membantu dengan segala jenis permintaan, ya, Dewan Cahaya ini. Tidak ada yang terlalu besar atau terlalu kecil. Anggaplah mereka sebagai tim pembantu pribadimu di alam roh atau di alam jiwa, spirit. Mereka bersedia dan siap untuk turun tangan dan mulai bekerja. Bantuan apa yang kamu inginkan, tugas apa yang ingin kamu delegasikan kepada mereka. Dewan Cahaya adalah tim yang terdiri dari para guru yang telah naik pangkat, makhluk cahaya seperti malaikat, dan pemandu yang mengabdikan diri untuk kebangkitan bumi dan seluruh umat manusia. Jika kamu seorang light worker atau pekerja cahaya, dari merekalah kamu menerima misi pribadimu, seperti seperti perserikatan bangsa-bangsa di dunia roh. Mereka ingin mengucapkan terima kasih banyak kepadamu karena telah melakukan pekerjaan ini dan mengabdikan hidupmu untuk mengangkat planet ini, ya. Light worker atau pekerja cahaya itu seseorang yang bekerja untuk menjaga bumi ini, ya, memberikan cahaya, memberikan kebaikan, membantu banyak orang, atau setidaknya menjaga bumi ini. Maka kamu dikatakan adalah pekerja cahaya. Berdoalah kepada mereka untuk kejelasan dan bimbingan mengenai misi pribadimu. Ajukan permintaanmu dan biarkan mereka mulai bekerja, ya. Dan untuk mengaktifkan cahaya dalam dirimu, kamu bisa ucapkan afirmasi. Dewan Cahaya, saya siap menerima bantuanmu untuk memenuhi misi dharma pribadi saya. Terima kasih telah membimbing saya dengan jelas di setiap langkah dan mengirimkan saya para penolong dan pengalaman yang menyenangkan pikiran, tubuh, dan jiwa saya, ya. Pekerja cahaya ini salah satunya adalah seperti maksudku bukan pekerja cahaya, Dewan Cahaya, ya. Ini salah satunya seperti para malaikat, ya, yang diturunkan untuk membantu segala pekerjaan kita yang berkaitan dengan kebaikan, ya. Dan light worker atau pekerja cahaya itu tidak selalu dihubungkan bahwa kamu mempunyai kemampuan spiritual, supranatural, mempunyai pengetahuan spiritual yang tinggi. Tidak, ya. Bahkan kalau kamu suka beramal, kamu juga bisa dikatakan pekerja cahaya. Oke.
Kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini ya. Di Empress, aku tarik dulu semua kartunya ya. Two of Pentacles, the Star, Strength, dan Four of Cups. Oke, di Empress menggambarkan bahwa energimu hari ini banyak rezeki yang datang berkelimpahan ya, berupa materi, hadiah, barang, kebahagiaan. Di Empress ini sinkron dengan pesan healingnya tadi ya, bahwa aura kamu bersinar dari dalam ya, karena segala kebaikan yang selama ini kamu lakukan. Jadi setiap orang akan melihat cahaya dan auramu tersebut ya. Jadi kalian pasti pernah ya misalkan melihat ada seseorang yang kok sebenarnya nggak seberapa cantik, biasa aja, tapi kok menarik ya, kok pingin deket, pingin merasa kok merasa ketika deket merasa nyaman, kok seneng ngelihatinnya. Nah itu aura, karena auranya bersinar dari dalam. Nah ini yang terjadi pada kalian hari ini, terutama untuk yang berenergi feminim ya. Tapi kalau untuk kelimpahan rezeki feminim maskulin ya, hari ini energi itu ada. Dan Two of Pentacle ya, dalam kesulitan-kesulitanmu, hambatan atau halangan yang kamu hadapi, kamu tetap bisa berdiri tegak ya, meskipun dengan sekuat tenaga kamu berdiri, sekuat tenaga kamu mempertahankannya, tapi kamu bisa ya. Kemudian di sini ada energi The Star. Ada solusi atau jalan keluar dari masalah-masalah yang sedang kamu hadapi. Ada jalan keluar dari hambatan yang kamu hadapi hari ini. Ada kebahagiaan yang akhirnya kamu rasakan, akhirnya kamu dapatkan ya. Mungkin kamu sempat merasa stuck, jenuh, merasa tidak ada solusi untuk masalahmu ya, kayak merasa oh kayaknya udah berakhir nih ya dunia ini. Tapi akhirnya ada cahaya bintang yang menerangi ya, yang kamu akhirnya bisa terbuka pikiranmu ya, bisa merasakan sebuah kebahagiaan dan juga cahaya ilahi ya, sehingga kamu tidak lagi sedih, tidak lagi galau. Dan yang pasti yang mungkin sempat kamu ini tadi ya, berkaitan dengan unbound, sempat kamu berpikir bahwa caramu selalu benar ya, tetapi ternyata tidak membawa kebahagiaan apapun. Nah disinilah ya The Star ini akhirnya membuka pikiranmu ya, dan kamu bisa menemukan bagaimana aku bisa membahagiakan hidupku ya. Ya ada something seperti kabar baik, sikap seseorang, perlakuan seseorang ke kamu itu membuat kamu bahagia ya, bersemangat menjalani hari ini. Ada strength di sini. Hambatan seberat apapun bisa kamu taklukkan ya, ibaratnya seperti wanita ini, bahkan singa sebesar ini pun bisa ditaklukkan ya. Ini seperti hambatan, masalah, situasi sulit, ini bisa kamu taklukkan. Kerja keras dan perjuanganmu membawa hasil. Dan di sini yang terakhir ya, ada energi Four of Cups ya, dimana kamu mampu untuk menolak hal-hal yang menurut kamu nggak sesuai dengan prinsipmu, sesuatu hal yang membuat kamu tidak nyaman. Jadi kayak nggak ada istilah sungkan, enggan ya, sehingga terpaksa menerima sesuatu hal gitu, enggak ya. Di sini kamu bisa menolak jika memang nggak sesuai dengan hati nuranimu. Oke, nah kita lanjut ya untuk apa pesan percintaan hari ini ya. Forgiveness, stop focusing your energy on past event. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream, and imagine. Mengikhlaskan, menerima, memaafkan, berhenti memfokuskan energimu pada masa lalu. Hidup ini terlalu berharga
ya untuk waktu kamu buang-buang meratapi masa lalu. Kamu yang menciptakan realita saat ini atau realita ke depan dari apa yang kamu pikirkan, impikan, dan imajinasikan. Jadi kalau kamu terus meratapi masa lalu, yang terjadi di masa depan ya hal-hal yang sama dengan masa lalu. Jadi nggak ada perkembangan dalam hidupmu. Tapi kalau kamu move on, fresh, memikirkan masa depan, memperbaiki segala hal yang kesalahan-kesalahan yang kemarin, maka yang terjadi nanti ya apa yang kamu pikirkan ya tentang hidup yang lebih baik, dipertemukan dengan jodoh atau pasangan yang lebih baik, dengan orang baru yang fresh yang memperlakukan kamu dengan baik, ya memberikan kamu treatment selayaknya orang yang dicintai. Nah, oke. Kita lanjut ya dengan angel answers. Jadi jika sedang ada yang kamu manifestasikan, kita coba minta petunjuk jawaban. Apakah terwujud atau apakah ada saran atau pesan? Tuh kan, ada pesan there is something better. Jadi kalau saat ini kamu sedang memaksakan dirimu untuk mendapatkan sesuatu ya, dan ternyata tidak bisa kamu dapatkan, di sini angel memberikan pesan jangan khawatir, lepaskan aja, maka akan ada sesuatu hal yang lebih baik. Oke. Yang terakhir, pesan ini bisa kamu jadikan inspirasimu hari ini atau afirmasi. Oke. Traveling. Nah, aku rasa ini pesan yang inspiratif ya. Traveling open my mind and raises my self development to new levels. Bepergian, traveling ya. Hampir semua sekarang tuh suka traveling. Karena di sosmed semua update-nya itu tentang traveling, hampir semua ya. Dan ketika kita bisa ke suatu tempat yang unik, yang bagus, orang lain belum pernah ke sana, yang mungkin tidak mudah untuk dituju ya, sesuatu hal yang unik itu biasanya meningkatkan vibrasi kita ya, semangat, optimis gitu. Nah, traveling membuka pikiranku dan meningkatkan my self development, perkembangan diriku to a new level ya, ke level yang baru. Karena apa? Ketika kita traveling, kita melihat hal-hal baru, mata pikiran fresh ya, dan wawasan kita bertambah, bertemu orang-orang baru ya, yang di situ bisa aja kita jadi terinspirasi ingin bekerja di situ atau ingin membuat usaha, atau dari situ kita jadi ada mendapatkan ide yang cemerlang, atau jika beruntung dari situ kamu bertemu orang yang kamu harapkan ya, mungkin jodoh, partner bisnis, persahabatan ya. Intinya sih bakal ada hal-hal baru yang meningkatkan level perkembangan dirimu. Oke. Nah, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini ya. Semoga bermanfaat dan semoga resonate. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.